Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Salah satu daripada tujuan ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman antara lain la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau berbicara tentang manusia yang bertakwa, Allah banyak menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa di dalam Al-Quranul Karim. Antara lain di awal surat Al-Baqarah, penjelasan Allah tentang ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama orang yang percaya kepada yang ghaib, sesuatu yang abstrak. Wa yuqimunas shalah, kemudian mendirikan salat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dari penjelasan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang ciri orang yang bertakwa, salah seorang sahabat baginda Rasul Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ciri orang muttaqin itu ada 2. Yang pertama ar-raja mir rahmatillah, mempunyai pengharapan terhadap rahmat Allah. Yang kedua al-khauf min azabillah, punya rasa takut terhadap azab Allah. Kalau 2 ciri ini ada pada diri kita, hati kita selalu tinggi, selalu semangat di dalam mengharap rahmat Allah pada saat kita beribadah, diikuti dengan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Ini merupakan ciri tanda orang muttaqin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah, barangkali ini bisa menjadi iktibar, pelajaran buat kita, sekaligus menjadikan kita manusia yang meningkat ketakwaannya kepada Allah. Pada saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, dalam satu riwayat
Beliau pada saat menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin yang sedikit sekali tidur malamnya. Malam harinya banyak digunakan untuk berkeliling, melihat, meninjau dari satu kampung ke kampung yang lainnya tentang situasi dan kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Pada suatu malam ketika beliau berkunjung, berkeliling di satu kampung, sampailah kepada satu rumah yang kondisinya memprihatinkan. Beliau duduk di samping rumah itu, memperhatikan kondisinya. Tidak terasa menetes air mata di pipinya. Merasa sedih melihat masyarakat yang dipimpinnya masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedang memperhatikan melihat rumah itu, terdengar satu dialog yang sangat luar biasa. Ternyata rumah itu dihuni oleh dua orang perempuan. Yang pertama ibunya yang usianya sudah lanjut, yang kedua anaknya yang usianya menginjak remaja. Bagaimana dialog itu? Kata ibunya, "Nah, kita sebagai orang yang pekerjaannya menjual susu bungkusan, bagaimana kalau susu yang akan kita jual besok pagi kita campur dengan sedikit air? Karena harga barang-barang sembako, harga bahan pokok sekarang naik semuanya. Seandainya susu yang akan kita jual besok kita campur dengan sedikit air, lumayan buat menambah-nambah penghasilan kita." Apa jawab anaknya? "Wahai ibu, saya nggak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya khawatir apa yang kita lakukan dilihat oleh Umar bin Khattab, pasti kita akan dihukum." Kemudian ibunya meyakinkan, "Anakku, Khalifah Umar bin Khattab tidak mungkin melihat apa yang kita lakukan. Beliau sedang asik tidur terlelap di istananya. Sudahlah, lakukan saja." Kemudian anaknya menjawab lagi, "Wahai ibu, sekalipun Umar bin Khattab tidak melihat apa yang kita lakukan, Allah melihat, Allah memperhatikan, dan Allah akan mencatat apa yang kita lakukan. Saya khawatir nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Seorang manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi hatinya masih punya rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap siksanya nanti di akhirat. Ini sifat yang terpuji, yang di zaman akhir sekarang ini sudah banyak hilang dalam diri kita. Banyak manusia yang ngerti tentang hukum Allah tapi tidak takut terhadap azab Allah. Maka pantas Sayyidina Ali berkata, ketika dua sifat ini ada dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang terpuji, dan akan menjadi manusia yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Mari hidup di dunia yang sementara ini kita jaga agar kita menjadi manusia yang selalu punya pengharapan terhadap rahmat Allah. Yang kedua, mempunyai rasa takut terhadap siksa Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.